Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Excel selaku dosen program studi ilmu hukum Universitas Internasional Batam. Perkenalkan, nama saya Ana Sofia Putri Bisa dengan NPM 2551109. Program studi ilmu hukum saya dari kelas IHMC. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi saya dengan judul analisis konstitusi Jerman berdasarkan teori kenegaraan. Konstitusi berfungsi sebagai dasar negara dan alat pembatas kekuasaan. Dalam teori kenegaraan, kekuasaan yang tidak dibatasi akan mengarah pada tirani atau kekuasaan yang dijalankan dengan sewenang-wenang. Jerman memiliki pengalaman buruk pada masa Nazi, di mana konstitusi Weimar gagal membatasi kekuatan Adolf Hitler. Akibatnya terjadi pemerintahan otoriter dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, pada tahun 1949, Jerman membentuk Grundgesetz sebagai konstitusi baru untuk mencegah kekuasaan absolut dan menjamin demokrasi. Grundgesetz mulai berlaku pada 23 Mei 1949. Konstitusi ini menempatkan hak asasi manusia sebagai nilai tertinggi yang tercermin dari pasal awalnya. Tujuan Grundgesetz adalah membangun negara demokratis dan juga membatasi kekuasaan pemerintah. Untuk memahami lebih jauh makna dan fungsi Grundgesetz, maka konstitusi ini perlu dianalisis melalui perspektif teori-teori kenegaraan, yaitu teori kedaulatan rakyat, teori negara hukum, dan teori pemisahan kekuasaan. Yang pertama yaitu kedaulatan rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat tercantum pada pasal 20 ayat 2 Grundgesetz. Sehubung pasal ini berbahasa Jerman, izinkan saya untuk menerjemahkannya. Pasal ini berbunyi, semua kewenangan negara berasal dari rakyat. Kewenangan tersebut dijalankan oleh rakyat melalui pemilihan umum dan referendum, serta oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudisial tertentu. Ini menyatakan bahwa seluruh kekuasaan negara berasal dari rakyat. Namun, kedaulatan rakyat tetap dibatasi oleh hukum agar tidak berubah menjadi kekuasaan yang sewenang-wenang. Nah, yang kedua itu teori negara hukum. Prinsip negara hukum menjadi dasar utama konstitusi Jerman. Hal ini terlihat pada pasal 1 ayat 1 Grundgesetz yang berbunyi, martabat manusia tidak dapat dilanggar, menghormati dan melindungi adalah tugas semua otoritas. Nah, pasal ini yang menegaskan bahwa martabat manusia tidak dapat diganggu-gugat. Untuk menjamin prinsip ini, Jerman membentuk Mahkamah Konstitusi Federal yang menguji undang-undang dan tindakan pemerintah, dengan demikian dapat diawasi. Nah, yang ketiga yaitu teori pemisahan kekuasaan. Sistem pemerintahan Jerman juga menerapkan teori pemisahan kekuasaan. Kekuasaan negara dibagi menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemisahan ini bersifat koordinatif melalui sistem checks and balances, sehingga tidak ada satu lembaga pun yang memegang kekuasaan secara mutlak. Grundgesetz terbukti berhasil menciptakan stabilitas politik dan demokrasi di Jerman. Konstitusi Jerman merupakan contoh keberhasilan penerapan teori kedaulatan rakyat, negara hukum, dan pemisahan kekuasaan. Grundgesetz menunjukkan bahwa konstitusi yang kuat dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi hak asasi manusia. Model ini dapat menjadi pelajaran penting bagi Indonesia dalam memperkuat demokrasi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan terkait materi saya dengan judul analisis konstitusi Jerman berdasarkan teori-teori kenegaraan. Mohon maaf jika ada kurang atau salah kata. Terima kasih.